Universitas Potensi Utama, berdiri sejak tahun 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sania. Saya salah satu dosen di Universitas Potensi Utama, tepatnya itu di Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan PDD UKTPT bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini terdiri dari 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ilmu komunikasi adalah mata kuliah ini membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan dalam berkomunikasi. Pengantar ilmu komunikasi ini berkaitan erat dengan berbagai hubungan dengan manusia, termasuk komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal, komunikasi tatap muka, dan komunikasi hubungan dengan masyarakat. CPL mata kuliah dalam ilmu komunikasi ini yang pertama adalah memiliki keahlian dasar dalam ilmu desain komunikasi, kemudian menguasai teori media dan komunikasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan desain komunikasi. Yang ketiga, mampu membuat karya desain yang memiliki nilai estetis untuk menjawab permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, baik media cetak, audio maupun audio visual. Yang keempat, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Mata kuliah ilmu komunikasi ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu materi, kemudian yang ke-8 itu UTS, ke-9 dan ke-15 materi lagi, dan yang terakhir adalah pertemuan ke-16 UAS. Materi dari ilmu komunikasi ini yang pertama adalah definisi komunikasi dan karakteristik komunikasi. Yang kedua, komunikasi antar manusia, komunikasi publik, dan komunikasi massal. Yang ketiga adalah media komunikasi. Yang keempat, komunikasi verbal dan non-verbal. Yang kelima, efektivitas dan hambatan dalam komunikasi. Yang keenam, strategi komunikasi. Yang ketujuh, etika komunikasi. Yang kedelapan, prinsip komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi dan hubungan masyarakat. Ke-10, komunikasi dan jurnalistik. Dan yang 11, komunikasi dalam organisasi. Adapun sistem pembelajaran yang saya terapkan untuk mata kuliah ilmu komunikasi ini adalah dengan cara tatap muka dan e-learning. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DIE, di mana D itu adalah delivery atau proses penyampaian materi, I itu adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan E itu adalah asesmen atau penilaian. Delivery atau penyampaian pesan yang pertama itu adalah menyampaikan kontrak pembelajaran kepada mahasiswa, itu dimulai dari pertemuan pertama. Kemudian yang kedua adalah membagikan RPS yang telah saya sebutkan pada sebelumnya. Yang kedua itu adalah interaction atau interaksi antara dosen dan mahasiswa. Yang pertama yang dilakukan adalah berdoa bersama sebelum memulai perkuliahan menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, menyapa atau mencek kehadiran mahasiswa. Yang ketiga, memberikan semangat dan motivasi kepada mahasiswa sebelum memulai perkuliahan. Yang keempat adalah pemaparan materi. Yang kelima adalah diskusi, dan yang keenam adalah latihan soal, dan yang ketujuh adalah belajar kelompok.
Kemudian yang E-nya adalah asesmen atau penilaian. Penilaian yang dilakukan kepada mahasiswa itu mencakup 4 poin. Yang pertama itu adalah kehadiran dengan bobot nilai 10%. Kehadiran mahasiswa sangat menentukan dalam mata kuliah ini, apakah dia bisa ujian atau tidak, ini ditentukan oleh kehadirannya. Kemudian yang kedua adalah kuis. Kuis di sini bobot nilainya adalah 20%. Yang ketiga adalah UTS. UTS dilakukan pada pertemuan ke-8. Ini bobot nilainya adalah 25%. Dan yang terakhir adalah UAS. UAS di sini adalah ujian akhir semester yang dilakukan di pertemuan ke-16. Bobot nilainya adalah 35%. Inilah yang biasanya saya terapkan untuk mata kuliah ilmu komunikasi. Untuk selanjutnya saya akan mencantumkan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua? Sehat? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi untuk mata kuliah ilmu komunikasi. Hari ini kita pertemuan keempat. Adapun materi kita hari ini yaitu media komunikasi. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu pengertian komunikasi, kemudian apa itu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Selesai untuk berdoanya. Di sini sebelum kita masuk materinya, Ibu mau nanya dulu. Ada yang tahu apa itu media? Media. Ada yang tahu apa media? Dapat mencari Alat. Alat. Oke. Ada yang lain? Alat. Apalagi? Alat apa saya? Informasi. Informasi boleh. Ada lagi yang lain? sarana untuk menyampaikan Sarana untuk sarana Oke, sarana. Ada berapa pengertian dari media ini? Ada tadi yang telah menjelaskan media ini adalah alat, kemudian sarana, ada juga informasi. Kalau komunikasi apa? komunikasi itu percakapan Percakapan. Oke, intinya percakapan gitu kan, percakapan antara dua orang ya. Boleh juga satu orang. Kalaupun kita umpamanya kita berdoa nih, berdoa itu juga berkomunikasi. Karena kita berdoa ini kan sendirian kan. Kita minta sama Allah, kita berdoa itu juga komunikasi loh. Karena kan dalam hati kita juga ngomong, ya Allah, berikan aku kesehatan, beri rezeki yang luas. Itu juga berkomunikasi antar pribadi ya. Kalau seperti itu komunikasi antar pribadi artinya kita berkomunikasi kepada Allah dengan cara berdoa. Tapi materi kita hari ini komunikasi kita melalui media. Media di sini atau alat ya, alat komunikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain. Yang menyampaikan komunikasi itu disebut komunikator. Makanya kayak itu ngomong di depan itu komunikator. Kalian disebut komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Makanya kalian mendengarkan ibu kan? Kalian mendengarkan ibu berbicara, maka kalian disebut sebagai komunikan. Ini ya pengertian dari media. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Contohnya tadi ibu menyampaikan pesan kepada kalian di tempat ini. Kemudian pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, media yang paling dominan adalah panca indera manusia seperti mata dan telinga. Jadi intinya kalau kita berkomunikasi itu ngomong sama orang lain, yang berperan adalah
ada media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Oke, kita masuk media yang pertama itu adalah media antar pribadi. Kalau media antar pribadi ini, kalau zaman dahulu itu biasanya ada kurir atau utusan. Kalau zaman dahulu kan nggak ada, istilahnya nggak secanggih zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan, kalau kita mau mengirim pesan sama orang lain cukup pakai HP. Kalau mau ngirim banyak di grup gitu ya kan. Tapi kalau zaman dulu kan nggak ada handphone kan. Jadi orang kalau mau menyampaikan pesan atau istilahnya mengundang pesan yang ada undangan gitu kan. Jadi dilakukan melalui kurir. Kurir ini menyampaikan pesan kepada pokoknya ada nih surat yang mau disampaikan kepada seseorang, jadi melalui kurir. Kemudian media antar pribadi itu adalah surat. Surat juga termasuk dalam media antar pribadi yang digunakan untuk berkomunikasi. Surat di sini bisa berisi surat pribadi, surat resmi, atau kadang-kadang surat cinta juga bisa dibuat melalui media komunikasi antar pribadi ini. Dan selanjutnya telepon. Telepon ini termasuk dalam handphone juga ya. Handphone ini kan banyak digunakan dalam kepentingan pribadi, untuk bisnis, dan untuk pemerintahan juga. Karena kan pada kalau zaman sekarang di tahun 2023 yang sudah canggih ini, media komunikasi yang banyak digunakan itu adalah telepon atau handphone. Oke, selanjutnya media kelompok. Kalau media kelompok ini dia berkelompok, banyak orang, nggak sendiri aja ataupun nggak berdua. Ini biasanya media yang digunakan berparakat ya. Makanya kita dalam kelas ini ataupun beberapa orang rapat, nah jadi itu dikatakan media kelompok. Kemudian seminar, pernah ikut seminar nggak? Mana? Di online pernah Bu. Webinar, kalau online webinar ya. Kalau seminarnya mana yang offline-nya? Kalau di lantai apa? Kamu suka pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Kan kemarin kayaknya kalau nggak salah itu ada kuliah umum lah. Kuliah umum mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Pernah nonton film? Nonton TV. Kalau TV ini kan dia sebuah komunikasi, semua bisa dijangkau. Tidak hanya kalangan anak-anak saja, atau bahkan remaja saja, atau bahkan dewasa saja. Tapi kalau media komunikasi melalui televisi ini bisa semua khalayak menggunakannya. Tapi sekarang kan memang disensor juga. Kalau film 18 ke atas tuh disensor juga acaranya. Contohnya khusus anak-anak ya ada kan ada di atas Ya, di bawah. di bawah. Kemudian kalau ada yang remaja, tidak semua film-film itu sebenarnya bisa disiarkan di televisi. Pasti ada sensornya dari KPI ya. Bisa pasti disensor itu film-filmnya. Selanjutnya media massa ini adalah surat kabar. Apa coba surat kabar ini? Koran. Koran ya. Koran ini contohnya seperti seminar, kemudian konferensi, sama aja seminar sama konferensi, semuanya offline sama online gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah media massa. Itu saja materi hari ini. Ada yang mau tanyakan? Ada Media media. publik. Media. Media publik. Media publik media yang bisa disampaikan kepada halayak yang ramai. Kira ramai. Bukan publik kan. Kayak media sosial media. Kalau sosial media itu yang ada juga yang berminat sih untuk membaca koran atau membaca surat kabar ini. Masih ada. Tapi lebih banyak terbungkus lontong sekarang. Selanjutnya media massa ini adalah radio. Pernah dengar radio? Kenapa? Oke. Radio ini kan biasanya didengarkan dari orang yang galau, kadang mendengarkan
Jadi itu tadi media bahasa. Media bahasa ini intinya bisa diterima oleh semua kalangan. Bisa diterima oleh semua kalangan, nggak satu kalangan aja, tapi bisa diterima. Komunikasi yang digunakan biasanya disebut media publik. Misalnya rapat ya, rapat akbar, kemudian rapat raksasa dan semacamnya. Dalam rapat akbar ini khalayak berasal dari berbagai macam bentuk, tetapi masih mempunyai homogenitas. Misalnya kesamaan partai, kesamaan agama, kesamaan kampung dan lain-lainnya. Contohnya di sini seperti kalau organisasi ya, itu apa? Sekarang masalah apa yang lagi trennya? Live TikTok. Jualan. Iya, oke, live di TikTok jualan gitu ya kan. Itu bisa menjadi sebuah topik juga dalam sebuah seminar. Ini bisa dihadiri oleh berbagai kalangan, baik itu umum maupun mahasiswa. Biasanya itu digunakan untuk lebih kurang dari 150 orang. Oke, selanjutnya media kelompok itu yang selanjutnya adalah konferensi. Konferensi ini adalah media komunikasi kelompok yang biasanya dihadiri oleh anggota dan pengurus dari organisasi tertentu. Contohnya ini anggota dewan atau DPRD yang lagi kan. Organisasi ini tidak hanya menambah teman aja, tapi pertama pengalaman juga wawasan, karena juga dari kuliah juga berorganisasi juga. Intinya kan organisasi ini istilahnya nggak pulang, istilahnya pulang kampus, pergi pulang kampus gitu, rumah kampus